Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak-banyak kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, Khotamul Anbiya'i wal Mursalin, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin 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 ya robbal alamin. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapitri, NIM 2117200043 dari kelas Fisika 1B. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen Bapak Ahmad Tabrani, MTI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul 4 Pilar Kebangsaan. 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar berdiri secara kokoh. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Adapun 4 konsep pilar kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya yaitu: yang pertama, Pancasila; yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945; yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia; yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa 4 pilar tersebut adalah prinsip moral keindonesiaan yang memadu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 4 pilar tersebut, yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar negara sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan NKRI. Pancasila memiliki fungsi fundamental. Maksud dari fungsi fundamental di sini yaitu sesuatu yang sifatnya mendasar atau prinsip-prinsip yang berlaku di kehidupan sosial. Contohnya, negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup yang fundamental. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari 5 dasar negara Indonesia di depan sidang BPUPKI. Rumusan 5 dasar negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut sebagai satu persatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembangunan bangsa. Keluhuran nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan pembukaan dan bahkan tidak mengubahnya sedikit pun.
Terdapat 4 kandungan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi alasan komitmen untuk tidak mengubahnya. Di antaranya yaitu terdapat norma dasar universal bagi tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua yaitu terdapat 4 tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ketatanegaraan Indonesia, khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintah. Yang keempat yaitu nilainya sangat tinggi bagi bangsa negara Indonesia karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan NKRI. NKRI terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pembangunan karakter bangsa, karakter yang dibutuhkan dan dibangun pada manusia dan bangsa negara Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkokoh komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka rasa cinta terhadap tanah air perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai tujuan yaitu menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia terdiri dari beragamnya suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang biasa disingkat dengan SARA. Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan hasanah sosiokultural yang bersifat kodrati dan alamiah. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan, apalagi diadu antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat pada terpecah belah. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah penjelasan dari 4 konsep pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya saya akan membahas tujuan dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya yaitu pemilihan nilai-nilai 4 pilar adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara bisa terus dijalankan. Fungsi 4 pilar kebangsaan. Fungsi 4 pilar kebangsaan itu ada 10. Di antaranya yang pertama, sebagai tombak untuk tetap kokohnya berdirinya bangsa. Yang kedua, menginspirasi rakyat Indonesia untuk kembali ke revolusi atau tujuan yang benar. Yang ketiga, menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, membangun kepahaman tentang jiwa bangsa secara utuh. Yang kelima, membangun karakter bangsa. Yang keenam, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketujuh, sebagai sarana dalam pembangunan hukum bangsa. Yang kedelapan, sarana pembaharuan masyarakat. Yang kesembilan, sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kesepuluh, alat ketertiban dan pengaturan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu wujud sikap yang mencerminkan 4 pilar kebangsaan. Di antaranya yang pertama,
setia dan cinta tanah air. Yang kedua, mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, tidak menjadi koruptor. Yang keempat, tidak membuat pertanyaan atau keputusan yang merugikan bangsa Indonesia. Yang kelima, tidak membedakan ras, suku, agama, adat maupun bahasa. Yang keenam, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketujuh, menjaga ketertiban atau keamanan. Yang kedelapan, peduli terhadap bangsa dan negara. Yang kesembilan, saling tolong-menolong. Yang kesepuluh, saling menghormati antar umat sesama manusia. Perlu kita ketahui bahwa penamaan 4 pilar sangat penting dan perlu diketahui karena penamaan 4 pilar kepada siswa sangat penting. Tujuannya agar siswa mengetahui identitas negaranya sehingga memiliki rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar ini harus menjadi prioritas dalam membekali aspek kognitif, afektif, psikomotorik siswa. Berikut terdapat beberapa cara sederhana yang perlu atau kita lakukan dalam menerapkan 4 pilar MPR RI di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, tidak menyebarkan video hoax atau berita hoax. Yang keempat, peka terhadap kehidupan sosial. Yang kelima, mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Yang keenam, menjaga amarah. Itu dia beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya memiliki wawasan kebangsaan memang harus disadari bagi setiap orang. Sebagai orang tua, kita harus mengamalkan wawasan kebangsaan kepada anak dari sejak kecil. Alasannya, karena hal ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap negara kita Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara pandang masyarakat sebagai bagian dari bangsa terhadap diri dan juga lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Wawasan kebangsaan menjadi salah satu pilar penting keberhasilan masyarakat sebagai bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai masyarakat, sebaiknya memang jangan hanya menumpang hidup di negara ini saja, melainkan harus ikut serta dalam merawat dan menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Inilah beberapa manfaat dalam memiliki wawasan kebangsaan. Yang pertama, mengetahui kondisi wilayah negara Indonesia. Yang kedua, mengetahui kondisi demografi Indonesia. Yang ketiga, mengetahui sistem politik yang digunakan. Yang keempat, paham dan mengerti tentang sistem hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, mengetahui ideologi negara Indonesia. Wawasan kebangsaan meliputi diantaranya yaitu tanah darat, air laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup semua bidang yang ada di dalam wawasan kebangsaan pilar tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran dan masih membutuhkan banyak bimbingan. Sebelumnya saya Dewi Sapitri mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.